dalam negeri. Hingga April tahun 2023, sejumlah perusahaan sudah melaporkan atau mempublikasikan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022. Nah, kira-kira bagaimana kinerja dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah dipublikasi dan seberapa jauh hal ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar modal Indonesia? Kalau saya rekap nih Pak dari dalam negeri, dana asing ini belakangan ini masuk dengan derasnya ke pasar modal Indonesia. Nah, penyebabnya apa ya Pak? Ya, jadi memang dana asing kalau kita hitung dari Januari sampai dengan April itu net buy di saham dan juga net buy di obligasi. Angkanya mesti dicek lagi, tapi kalau saya tidak salah, net buy di obligasi mungkin bisa 40 sampai 50 triliun. Sementara kalau net buy di saham ya hitungannya masih triliun gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa rupiah menguat dan sekarang bisa di bawah 15.000. Kalau dari sudut pandang obligasi, jelas kita punya BI rate sekarang 5,75%. Inflasi Indonesia di level sekitar 4%. Artinya kita punya suku bunga sudah di atas inflasi. Kemudian kalau kita bandingkan juga yield 10 tahun ya, yield 10 tahun kita sekarang di 6,6-6,7%. Itu juga lebih tinggi daripada inflasi yang 4%. Kalau suatu negara dia punya suku bunga di atas inflasi, teorinya itu akan membuat asing tertarik masuk ke sana karena disebutnya real yieldnya positif. Ya. Hal yang sama tidak terjadi di US. US itu suku bunganya sudah 4,755, mungkin nanti jadi 5 sampai 5,25. Inflasinya 6%. Ya. Jadi kalau misalnya inflasinya itu di atas dia punya suku bunga, secara teori itu mata uangnya akan melemah. Nah, saat ini kan negara-negara ada yang sudah berhasil mengendalikan inflasi. Contoh Indonesia, suku bunga kita sudah di atas inflasi. Bunganya mau turun kapan aja bisa. Ada negara yang masih berjuang mengatasi inflasi seperti Amerika. Jadi bunganya harus naik terus, naik dulu sampai nanti inflasinya turun suatu saat. Nah, negara-negara yang berhasil mengendalikan inflasi itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Mereka memasukkan uangnya terutama di pasar obligasi. Nah, kemudian kalau dari sisi ekonomi, menaikkan suku bunga itu ada efek negatifnya. Pertumbuhan ekonominya jadi negatif kan. Kenapa? Karena pinjam uang mahal, orang mau usaha juga susah. Nah, yang berikutnya dilihat itu adalah dari angka pertumbuhan ekonomi. Indonesia secara konsisten itu berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Waktu Covid kita pulihnya oke, lumayan. Sekarang juga kita bisa tumbuh. Sementara negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, gara-gara inflasi yang tinggi itu, walaupun ekonominya tumbuh, orang-orang kayak gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar saja gitu. Untuk kebutuhan tambahan yang bisa menggerakkan ekonomi sekarang relatif susah. Nah, jadi orang bilang resesi lah. Jadi resesi bisa terjadi bisa enggak, cuman ibaratnya kalau harga barang sudah terlalu tinggi kan, akhirnya gajinya cuma pas-pasan aja. Dalam konteks saham, sekarang orang mencari negara yang ekonominya bisa tumbuh. Nah, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan kinerja laporan keuangan? Bagusnya sampai dengan 2022, laporan keuangan kita bagus. Yang bagus nggak cuma energi saja yang tahun lalu diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Yang non-energi seperti perbankan, seperti konsumsi, itu juga tumbuh, gitu kan. Artinya pertumbuhannya itu merata, tidak cuma terkonsentrasi di satu sektor. Kemudian pertumbuhan laba yang tinggi itu juga diiringi dengan pembagian dividen yang generous, yang royal gitu dari pemegang sahamnya. Nah, itu menjadi sentimen positif untuk saham. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bertahan sampai dengan akhir tahun sehingga ya IHSG bisa rekor high lagi tahun ini. Harga obligasi ketika diskusi suku bunga turun sudah dilakukan, mudah-mudahan harganya bisa naik sehingga juga positif untuk reksadana pendapatan tetap. Demikian penjelasan market outlook di bulan April tahun 2023.
terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik. Kemudian sentimen positif dari kuartal 2 sampai akhir tahun untuk pasar modal Indonesia adalah tingkat inflasi di Indonesia per bulan Maret 4,97%. Nah, tingkat inflasi ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan BI rate Indonesia, yaitu 5,75%. Dan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 di berbagai sektor masih sangat baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai memiliki growth yang sangat baik. Inilah beberapa sentimen yang dapat mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.